Terdapat sejumlah dosa besar Presiden Joko Widodo yang tidak bisa dimaafkan meskipun telah meminta maaf kepada publik. Managing Director Political Economy and Policy Studies Antony Budiawan mengatakan, Jokowi terindikasi menetapkan undang-undang dengan melanggar konstitusi, antara lain Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Perpu COVID-19. Ada dua konsekuensi atas pelanggaran konstitusi tersebut. Pertama, kalau terbukti melanggar konstitusi, maka pelanggar konstitusi termasuk kategori pengkhianat negara. Sesuai definisi di penjelasan pasal 169 huruf D Undang-Undang tentang Pemilu. Kedua, kalau pelanggaran konstitusi mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka termasuk tindak pidana korupsi dan diancam pidana. Oleh karena itu, aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti apakah dugaan masyarakat itu benar, bahwa antara lain Undang-Undang IKN, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Perpu COVID-19 melanggar konstitusi dan apakah merugikan keuangan negara. Begitu kata Antony dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kantor Berita Politik dan Ekonomi Ermol Minggu 4 Agustus 2024. Antony menjelaskan, konsep otorita dalam Undang-Undang IKN diduga melanggar konstitusi pasal 18 karena menurut pasal 18, bentuk pemerintah daerah adalah provinsi, kabupaten atau kota dengan kepala daerah masing-masing dinamakan gubernur, bupati atau wali kota yang dipilih secara demokratis dan mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang juga dipilih secara demokratis. Maka dari itu, pemerintah daerah dalam bentuk otorita dengan kepala daerah dinamakan kepala otorita yang diangkat oleh presiden serta tidak mempunyai dewan atau DPRD secara nyata melanggar konstitusi. Sebagai konsekuensi, anggaran negara atau APBN yang dikeluarkan untuk otorita IKN kemungkinan besar merugikan keuangan negara dan karena itu diancam pidana, kata Antony. Kemudian, Undang-Undang Perpu Cipta Kerja terindikasi juga melanggar konstitusi karena pada akhir tahun 2022 tidak ada kegentingan memaksa yang dapat dijadikan dasar penetapan Perpu Cipta Kerja. Dalam hal ini Jokowi diduga melakukan manipulasi faktor kegentingan memaksa, kata Antony. Selain itu, penetapan proyek strategis nasional atau PSN yang digunakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai dasar hukum juga melanggar konstitusi, yaitu melanggar hak asasi manusia pasal 28H. Khususnya, apabila penetapan PSN digunakan sebagai dasar untuk mengusir masyarakat setempat secara paksa seperti yang sedang terjadi di PIK 2, begitu sambungnya. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar berbunyi, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Antony menambahkan, jika dugaan pelanggaran konstitusi seperti dijelaskan terbukti dan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, maka Jokowi dapat dicap sebagai pengkhianat negara dan dapat diancam pidana. Permintaan maaf Jokowi tidak bisa menghapus kesalahan pidana tersebut, begitu tutup Antony.